Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United melebarkan sayap ke Brazil untuk mencari pemain muda potensial. Menurut kabar, mereka memusatkan perhatiannya kepada pemain Palmeiras, yaitu Gabriel Veron. Sport melaporkan kalau Manchester United berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan Veron. Bukan cuma mereka, Manchester City dan Barcelona pun disebut-sebut ingin merekrutnya. Laporan tersebut juga mengungkapkan kalau Veron memiliki klausul pelepasan senilai 53 juta pound sterling di dalam kontraknya. Bukan angka yang terlalu besar buat klub seperti Manchester United. Berikut ini informasi seputar Gabriel Veron yang perlu kalian ketahui. Namanya terinspirasi dari mantan pemain Argentina yang pernah memperkuat Manchester United, yaitu Juan Sebastian Veron. Tetapi awalnya Gabriel Veron ingin mengikuti jejak sang ayah untuk menjadi koboi. Sang ibu meyakinkan Veron untuk terus mengejar karir dunia sepak bola. Dalam Piala Dunia antar klub U17 tahun 2018 lalu, ia membantu Palmeiras mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-2 di babak final. Veron juga sempat mencatatkan dirinya sebagai peraih Golden Ball dalam ajang Piala Dunia U17 2019. Setelah mencetak 3 gol, pada tahun 2019 ia masuk ke tim senior Palmeiras dan sudah mencetak 10 gol dan 5 assist dari 34 penampilan. Veron mengandalkan kecepatan untuk meneror lini belakang lawan. Ia kerap muncul dalam situasi yang tidak terduga serta tak takut saat berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain lawan. Rekan-rekannya memberinya nama panggilan Bolt. Kecepatan kakinya dalam mengolah bola membuatnya bisa melewati pengawalan 2 pemain sekaligus. Ia lebih banyak beroperasi sebagai winger di sisi kanan, di mana Manchester United belum menemukan sosok yang ideal untuk mengisi pos tersebut. Gelandang andalan Manchester United Bruno Fernandes menertawakan klaim dirinya mulai ngos-ngosan atau kelelahan lantaran jadwal padat yang dihadapi timnya sepanjang musim 2020-2021. Bruno Fernandes memang nyaris tak pernah absen bermain sejak didatangkan Manchester United pada Januari 2020. Namun ia membantah telah kehabisan bensin. "Lelah, usia saya masih 26 tahun. Saya tidak akan kecapaian," kata Fernandes seperti dikutip situs ESPN.com. "Jika saya merasakan kelelahan sekarang ketika usia saya mencapai 30-32, saya tidak akan bermain. Saya bakal bermain 1 pertandingan dalam periode 5 hari. Jadi ya, saya tidak kelelahan." Ole Gunnar Solskjaer sendiri pilih memainkan Donny van de Beek dari menit pertama saat Manchester United kalahkan Liverpool dengan skor 3-2 di Piala FA beberapa hari yang lalu. Bruno Fernandes baru turun pada babak kedua dan mencetak gol kemenangan via tendangan bebasnya yang cantik. Pemain asal Portugal itu merasa tidak keberatan jika Solskjaer mencadangkan dirinya. Tentu saja pelatih tahu apa yang lebih baik untuk tim dan hari ini melawan Liverpool. Dia memilih bermain dengan Donny van de Beek untuk memberikan kesegaran bagi tim. Bruno Fernandes mengatakan, "Saya pikir itu cukup adil karena Donny van de Beek berlatih dengan sangat baik. Dia penting bagi kami dan akan semakin penting di masa depan," lanjutnya. Peningkatan performa Paul Pogba jadi salah satu bagian perkembangan Manchester United beberapa pekan terakhir. MU semakin konsisten dan Pogba semakin bagus di lapangan. Setelah 4 tahun lebih di Old Trafford, Pogba diyakini baru menemukan jalannya beberapa bulan terakhir bersama Ole Gunnar Solskjaer. Sempat muncul gosip kepergiannya, tapi kini sirna dengan sendirinya. Paul Pogba sekarang tidak lagi terlihat seperti pemain yang kebingungan di lapangan. Dia punya perannya di samping Bruno Fernandes, pun bisa membantu tim dengan cara sendiri. Perkembangan Pogba ini pun tak luput dari pengamatan legenda MU, Ryan Giggs. Apa katanya? Ryan Giggs tahu betul betapa sulitnya beberapa tahun terakhir bagi Pogba. Dia selalu disalahkan setiap MU kalah. Bahkan ketika dia tidak bermain pun tetap dikritik.
Menurut Ryan Giggs, hal ini optimis terjadi untuk pemain level top sekelas Paul Pogba. Ekspektasinya begitu tinggi jadi mudah dikritik. Biar begitu, Giggs pun ikut senang melihat perkembangan Pogba beberapa pekan terakhir. Ole Gunnar Solskjaer patut mendapatkan pujian karena terus mencoba dan mempercayai Pogba. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes merasa senang dengan mentalitas timnya saat ini. Fernandes senang ketika pemain United frustasi lantaran kegagalan meraih kemenangan. Bruno Fernandes memang disebut membawa banyak perubahan di United. Salah satunya adalah mentalitas untuk menang di setiap laga. Kini, Fernandes merasa mentalitas yang sama dimiliki pemain United lain. Setelah laga melawan Leicester, kami bermain imbang. Saya sangat senang melihat frustasi tim ketika saya tiba di ruang ganti, ucap Fernandes. Pertama kalinya saya melihat rasa frustasi yang nyata setelah bermain imbang. Saya pikir kami harus kembangkan harus lebih matang. Ketika kami harus berada di level yang sama, kata Fernandes. United bermain imbang 2-2 melawan Leicester City pada 26 Desember 2020 lalu. Saat itu United unggul 2-1 sebelum kebobolan lewat gol bunuh diri Axel Tuanzebe pada menit ke-85. Secara teknis, Fernandes telah memberikan banyak hal, bukan hanya memberi assist dan mengkreasikan peluang. Pemain 26 tahun juga bisa mencetak gol. Akan tetapi Fernandes merasa United belum sempurna. Manchester United akan melakoni laga pekan ke-20 mereka di ajang Premier League 2020-2021. Kali ini Setan Merah akan menjamu Sheffield United di Old Trafford, Kamis 28 Januari dini hari. Saat ini posisi kedua tim tersebut bak langit dan bumi. United berada di puncak klasemen sementara Premier League dengan raihan 40 angka dari 19 laga. Sementara Sheffield United berada di dasar klasemen dengan koleksi 5 poin dari 19 pertandingan. Bagi kedua tim tersebut, pertemuan pada tengah pekan ini akan menjadi yang ke-97 bagi mereka. Sejak pertama kali bertemu pada musim 1893-1894, Manchester United dan Sheffield United sudah 96 kali bertemu. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, catatan United lebih unggul dari Sheffield United. Dari 96 pertemuan ini, United unggul 42 kali dan bermain imbang dalam 16 pertemuan. Sementara 34 pertandingan dimenangi oleh Sheffield United. Tak hanya dalam rekor pertemuan, urusan mencetak gol pun United lebih unggul dari Sheffield United. Sejauh ini Setan Merah sudah mencetak 160 gol, sementara Sheffield United baru mencetak 132 gol. Kedikdayaan Manchester United kala bertemu Sheffield United tergambar dari hasil 10 pertemuan terakhir mereka. Setan Merah mendominasi pada 10 laga terakhir ini. Mereka meraih 9 kali kemenangan dan hanya sekali dipaksa bermain imbang oleh Sheffield United. Pertemuan terakhir kedua tim ini terjadi pada laga pekan ke-13 musim 2020-2021 ini. Dalam laga yang dihelat di Bramall Lane 17 Desember 2020 tersebut, United menang 3-2. 3 gol United dicetak Marcus Rashford yaitu 2 gol dan Anthony Martial. Sementara 2 gol Sheffield United diborong oleh David Melkordic. Sebuah informasi menarik datang dari Napoli. Bek mereka Kalidou Koulibaly dilaporkan tertarik untuk membela Manchester United. Menurut laporan tersebut, Koulibaly sudah lama tertarik untuk pindah ke MU. Ia menilai MU adalah salah satu klub terbesar di Eropa, sehingga ia tertarik untuk menjajal karirnya di sana. Selain itu, Koulibaly juga dilaporkan tertarik menguji kemampuannya di Liga Inggris, sehingga ia sangat antusias ketika MU tertarik meminangnya. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa transfer Koulibaly ke Old Trafford itu sulit terrealisasi. Hal ini dikarenakan Napoli mematok harga yang sangat mahal untuk sang bek. Aurelio De Laurentiis, presiden Napoli, mengatakan bahwa sang bek hanya bisa pergi dengan tebusan 100 juta pound sterling. MU diberitakan masih berat untuk membayar uang semahal itu, sehingga mereka belum membuat pergerakan untuk sang bek. Legenda Arsenal Ian Wright menyebut skuad Manchester United era Ole Gunnar Solskjaer saat ini mulai mirip dengan MU di era Sir Alex Ferguson dahulu. Manchester United sempat mengalami masa-masa sulit bersama Solskjaer. Bahkan manajer asal Norwegia itu sempat didesak agar mundur saja dari Old Trafford. Akan tetapi belakangan ini performa Setan Merah mulai menanjak. Mereka menuai hasil-hasil positif.
Dari 15 laga terakhirnya di semua ajang kompetisi, MU cuma kalah 2 kali saja. Mereka mencatatkan 10 kemenangan dan sisanya imbang. Usai mengalahkan Liverpool, legenda Arsenal Ian Wright tak kuasa untuk tidak memberikan pujian pada Man United. Ia mengatakan setan merah kini terlibat kembali seperti skuad yang dahulu dibesut oleh Sir Alex Ferguson. Saya salah satu dari mereka yang meragukan Solskjaer di masa lalu, tetapi cara skuadnya bermain sejauh ini brilian. Itu seperti tim Manchester United yang lama, cetusnya. Cara mereka menyerang permainan, itu adalah mentalitas yang lama, puji Wright. Pemenang duel Manchester United versus Liverpool itu ditentukan oleh gol Bruno Fernandes yang mencetak gol tendangan bebas yang apik pada menit ke-78. Banyak pujian dilayangkan kepada pemain asal Portugal tersebut usai pertandingan, salah satunya dari Ian Wright. Lagi-lagi Bruno Fernandes menjadi penentu kemenangan Manchester United. Eksekusi tendangan bebasnya membuat Red Devils mampu mengalahkan Liverpool dengan skor tipis 3-2. Tidak heran kalau mantan pemain Sporting Lisbon tersebut mendapatkan pujian usai pertandingan. Salah satunya datang dari legenda Arsenal Martin Keown yang mengatakan kalau Fernandes memiliki Cantona Effect. Saya ingat pernah mengawal Eric Cantona saat menjalani debut bersama timnas Inggris di tahun 1992 dan bertarung melawan dia di Premier League, tulis Keown dalam kolom khusus di Daily Mail. Cantona membuka pintu kesuksesan Manchester United dalam 5 musim di klub. Dia dan Bruno Fernandes jelas pemain yang berbeda, tapi Fernandes sedang memiliki Cantona Effect itu, lanjutnya. Bruno Fernandes sendiri masih tergolong sosok baru di Old Trafford. Sebagaimana yang diketahui, ia baru didatangkan pada bursa transfer bulan Januari 2020 lalu. Meski begitu, ia mampu memimpin rekan-rekannya di Manchester United. Sekarang Manchester United menempati puncak klasemen Premier League dengan raihan 40 poin. Meski begitu, mereka belum benar-benar aman mengingat Manchester City masih memantau dari posisi kedua dengan selisih 2 angka. Pada Senin dini hari kemarin, Manchester United sukses meraih kemenangan atas Liverpool dalam laga putaran keempat FA Cup. Hasil tersebut bisa diperoleh berkat gol dari sang bintang Bruno Fernandes. Kesempatan tendangan bebas didapatkan setelah bomber The Red Devils Edinson Cavani dijatuhkan di dekat kotak penalti Liverpool. Fernandes melepaskan tendangan keras yang gagal dijangkau oleh kiper The Reds, Alisson Becker. Baru-baru ini ia menjelaskan sedikit tentang tendangan bebas yang dilakukannya. Fernandes mengungkapkan kalau dirinya belajar dari rekan setimnya di Manchester United, yaitu Juan Mata. Saya selalu berlatih untuk situasi semacam itu. Saya suka menyaksikan dan belajar dari Juan Mata, sebab saya pikir dia adalah spesialis yang sangat bagus, ucapnya kepada MUTV. Bruno Fernandes tidak berlatih sendirian. Dalam kesempatan itu juga ia mengungkapkan kalau ada beberapa pemain The Red Devils yang juga turut menambah jam latihannya demi mengasah kemampuan tendangan bebasnya. Bruno Fernandes cukup kecewa setelah mendengarkan fakta bahwa dirinya akan dicadangkan dalam laga kontra Liverpool. Namun alih-alih mengeluh, ia memilih menghabiskan waktu lebih banyak di sesi latihan.